Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai pada pembelajaran kali ini yaitu muatan PPKN KD 3.1, muatan SBDP KD 3.1, muatan IPA KD 3.8, dan muatan Bahasa Indonesia KD 3.5. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila serta masalah yang terkait dengan sila tersebut. Siswa mampu menggambar kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila dengan kreatif. Siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Dan siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Ayo kita membaca. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sekarang ayo kita pelajari lebih lanjut mengenai sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai emas. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Dan apa makna simbol sila kedua Pancasila? Ya, simbol sila kedua Pancasila bermakna setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa pikiran dan tindakan, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sedangkan apa makna bunyi sila Pancasila kedua? Ya, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Kata adil dalam sila Pancasila ini berarti kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang, seperti suku dan agama. Sedangkan kata beradab berarti kita harus memiliki perilaku dan budi bahasa yang baik dan sopan kepada teman, orang tua, maupun kepada siapapun. Nah, sekarang apa contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus menghargai hak orang lain. Yang kedua, mengunjungi teman yang sakit. Yang ketiga, tidak membedakan derajat orang lain. Yang keempat, berani membela orang yang tidak bersalah. Yang kelima, membantu korban bencana alam. Dan yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu.
Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah perilaku Dadu ini baik untuk dicontoh? Tentu saja tidak ya anak-anak. Dan perilaku Dadu ini tidak sesuai dengan sila Pancasila kedua. Karena dia tidak mau menghargai perbedaan antara Dayu dan Dadu. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu dapat menyakiti perasaan Dayu. Apakah kalian ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya? Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Iya anak-anak, pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan proses pembuatan dari pensil. Mula-mula grafit murni dihancurkan menjadi bentuk bubu bersama dengan tanah liat yang dicampurkan dengan air. Selanjutnya dibakar selama kurang lebih 3 hari sampai menjadi keras. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Setelah itu, pensil siap diraut dan digunakan untuk menulis di buku kalian. Nah, anak-anak, kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan ya. Barang-barang yang dihasilkan oleh setiap pekerjaan sangat beragam ya anak-anak. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut. Berikut adalah jenis bara yang dihasilkan oleh setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama, pekerjaannya adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan berupa meja, kursi, lemari, pintu, dan jendela. Bahan asal bendanya yaitu kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah pemerah sapi. Barang yang dihasilkan adalah susu, keju, dan olahan susu lainnya. Bahan asal bendanya yaitu berasal dari hewan sapi. Dan jenis sumber daya alam yang digunakan juga sama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga adalah tukang batu atau tukang pemecah batu ya anak-anak. Barang yang dihasilkan yaitu batu kecil dan batu besar. Bahan asal bendanya dari batu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pekerjaan yang keempat adalah petani. Barang yang dihasilkan yaitu berupa sayur dan buah-buahan. Bahan asal bendanya yaitu benih biji, yang juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang terakhir yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan ikan, cumi-cumi, kepiting, dan udang. Bahan asal bendanya yaitu berasal dari hewan laut, dan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama mengamalkan sila Pancasila kedua, yaitu saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban kalian baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kalian juga harus ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Nah, berikut adalah penilaian tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Kalian bisa mengerjakannya pada buku latihan kalian.
Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak.